Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Baleristan, salah satu channel yang selalu memberikan informasi terkini tentang perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Sahabat Tristan dan kawan-kawan di mana saja berada, saya berharap kawan-kawan dan sahabat selalu bugar, sehat, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang sangat spesial kali ini, kita akan berbagi pengetahuan tentang upskilling, reskilling, salah satu program unggulan yang menjadi program inovatif yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Program upskilling dan reskilling ini sejatinya merupakan salah satu program yang digadang-gadang, yang dikembangkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kompetensi bagi para guru yang berkiprah di SMK, terutama guru-guru produktif. Sahabat Tristan, kita tahu di SMK ada banyak sekali kompetensi, ada paling kurang 142 kompetensi yang terbagi atau dinaungi oleh 9 bidang. Nah, ini tentu merupakan satu pekerjaan berat bagi Direktorat SMK dan terutama bagi Kementerian Pendidikan, bagaimana meningkatkan skill anak-anak kita yang lulus dari SMK sehingga menjadi individu atau SDM-EDM yang siap bekerja, yang profesional, disiplin, dan berkarakter. Nah, di dalam konteks peningkatan kompetensi ini, pemerintah kemudian mengembangkan program upskilling, reskilling. Tidak hanya bagi anak-anak kita, tetapi juga bagi guru-guru produktif yang berkiprah melakukan transformasi pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak kita di SMK yang bertebaran di seluruh Indonesia. Program ini tentu saja menjadi salah satu program unggulan, karena melalui program upskilling ini, kompetensi guru-guru produktif kita diharapkan akan semakin meningkat, akan semakin berkembang dengan pemahaman kurikulum-kurikulum baru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Nah, di dalam konteks ini, maka keterlibatan DUDI atau dunia usaha dan dunia industri menjadi sangat berarti. Oleh karena itu, pemerintah melalui program ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri untuk secara langsung ikut terlibat dalam membangun kompetensi anak-anak kita. Kita berada di Novotel, salah satu industri yang kita pergunakan untuk kawan-kawan magang di sini. Kebetulan di sini kita bersama-sama dengan GM dari Hotel Novotel, Pak Sentot. Terima kasih Pak Sentot. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sentot, mohon izin, kegiatan di Novotel ini sudah berlangsung berapa lama ini untuk memagang guru-guru kita, Pak Sentot? Ini udah dari minggu lalu ya, magang kita lakukan. Nanti akan total 9 hari tambah 2 hari untuk uji kompetensi. Jadi ya kami dari industri yang mencoba untuk mensinkronisasikan dengan pendidikan supaya nanti ibu dan bapak guru ini begitu balik ke sekolah masing-masing bisa menularkan, istilahnya bisa melihat dunia kerja hotel yang baru yang bagus jadi dibawa ke sekolah masing-masing. Itu harapan kami. Ya, kita dari sisi pendidikan, Pak Sentot, apa yang Novotel harapkan untuk mengembangkan terutama SDM guru yang ada? Ya, kalau dari
harapan kami sih sebenarnya dari sisi pendidikan itu bisa sinkron ya kurikulumnya dengan dunia industri. Karena dulu sekali saya pernah terima anak-anak training, mereka kaget terjadi hotel karena di pasti sekolahnya nggak diajarkan di sekolah diajarin cuma teori cuma tidak diajarkan tentang soft skill, tidak diajarkan tentang mentality, tidak diajarkan tentang berhadapan dengan tamu-tamu marah dan jadi mereka kaget sehingga ada beberapa yang langsung tidak mau training lagi. Itu yang kami harapkan, ini sebenarnya kita bisa sinkron dunia industri dengan dunia pendidikan. Ada hal-hal baru nggak yang disampaikan di kawan-kawan? Karena selama ini kan kita murid ya, siswa yang kita magang, karena kali ini kita mencoba untuk melakukan upskilling pada SDM gurunya. Ini yang kali kedua kami melakukan upskilling dengan guru-guru. Dari dulu pertama dengan guru perhotelan, sekarang PTKP. Hanya dia pilih karena teman-teman guru ini juga kaget kenapa kok ada di hotel. Padahal di hotel juga sebenarnya ada yang namanya perkantoran ataupun administrasi di belakang layar. Jadi waktu pertama kali saya ketemu dengan beliau ini, saya sampaikan mereka selama ini baru lihat hotel ini dari sisi tamu, belum lihat dari sisi sebagai karyawan. Ini mereka lihat dari point of view yang berbeda, sehingga mudah-mudahan bisa menangkap sesuatu yang positif dan bisa dibawa. Program upskilling dan reskilling ini tentu saja dikomandani oleh masing-masing balai besar yang ada di seluruh Indonesia. Paling kurang ada 7 balai besar yang ada. Balai Besar dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi ini adalah salah satu balai besar yang mengomandani bidang hospitality. Di sini ada kompetensi pariwisata, ada pemasaran, perkantoran, perhotelan, tata busana, dan tata boga. Nah, pada tahun ini Balai Besar dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi atau BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melakukan 4 gelombang upskilling dan reskilling. Nah, kita akan lihat bagaimana program ini berkembang ke depan sebagai salah satu program unggulan melalui hasil-hasil yang telah dicapai, dan bagaimana guru-guru kita mampu mentransfer kembali kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh guru-guru ini sehingga anak-anak kita siap untuk menghadapi persaingan global. Salah satu PB atau pusat belajar karena pengembangan program reskilling dan upskilling guru produktif SMK ini dibantu juga oleh PB atau pusat belajar yang ditetapkan oleh masing-masing balai besar. Program ini dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di masing-masing PB. Dan selanjutnya setelah pelatihan daring dan luring ini dilanjutkan dengan program magang guru di industri. Pak Ilman, selama magang di Jatra, kesan Pak Ilman? Ya, kalau untuk kesannya sendiri, kami kan ditempatkan di back office ya Pak. Jadi apa yang diajarkan dengan apa yang dipraktekkan pada saat di back office di Gereja Jatra Hotel Pekanbaru ini sangat berbeda Pak. Walaupun memang ada beberapa materi yang sama, cuman penerapannya berbeda dan bahasa juga berbeda gitu. Hanya penyesuaian. Tetapi dari segi media, alat bantu, pembelajaran sangat berbeda Pak. Di sini sudah
kami masih untuk di sekolah sendiri beberapa masih ada masih manual. Sedangkan di sini untuk absensi sudah by sistem semuanya Pak. Gitu. Artinya dari situ saja sudah banyak perbedaan. Dengan adanya kami magang di sini, kami bisa jadi pionir Pak. Gitu. Bahwa ini loh yang dibutuhkan. Gitu. Hal-hal kecil, hal-hal dasar yang ada di Hotel Grand Jatra ini bisa kami serap. Kecil nampaknya tapi sangat concern Hotel Grand Jatra ini dalam hal memberikan pelayanan kepada kami. Menurut Pak Ilman, apa yang perlu diperbaiki dari program ini? Ya, diperbaiki. Kalau untuk program ini sebenarnya sudah bagus Pak, bagus. Harapan saya sih sebenarnya dilakukan sering Pak, karena tidak semua guru tuh paham Pak. Apalagi untuk SMK sendiri, ada beberapa guru SMK yang dia hanya tahu mengajar, tapi dia tidak pernah bekerja Pak. Jadi dia tidak paham, dia tidak mampu memberikan experience, pengalaman, perasaan ketika ngajar. Jadi siswa itu juga bingung gitu, ini harus benar apa tidak gitu. Sementara apalagi anak sekarang nih Gen Z ini banyak lebih pintar Pak daripada kita Pak gitu. Mereka lebih tahu informasi dari handphone mereka dibanding dari kita sebagai gurunya. Maka perlu adanya itu Pak. Paling tidak ada guru yang dengan adanya gini, walaupun dia tidak pernah bekerja, paling tidak dia diberi kesempatan magang agar dia tahu bagaimana rasanya bekerja di sebuah perusahaan. Jadi dia bisa terapkan itu ke anak-anak. Oke, terima kasih Pak Ilman. Khusus sih bisa sedikit memberikan kesan pertama terkait dengan program magang yang diselenggarakan di bawah program upskilling guru-guru ini Bu. Kesannya banyak ya, maksudnya Pak. Saya pertama guru ya gitu. Oh ya, pertama kita agak shock kesan pertama, tetapi setelah kita mendengarkan kenapa mereka guru-guru mau magang, oh benar, memang harus related ya Pak ya dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi kayak kemarin ngobrol dengan guru yang magang, saya mendengarkan dulu apa yang diajari tentang misalnya kayak sekarang kita OTKP gitu. Ternyata teori yang diajarkan di sekolah sekarang oleh guru-guru itu sudah tidak kita gunakan di hotel. Justru kita udah pakai yang kayak gini karena kita sudah lebih high tech, terus juga sudah lebih menggunakan digitalisasi gitu ya. Jadi oh iya, jadi saya bisa memahami kenapa ketika siswa itu magang di hotel, khususnya misalnya jurusan yang back office ya Pak, yang OTKP, mereka masih ngeblank dengan cara kita karena mungkin kurikulum sedikit terlambat gitu ya Pak. Jadi dari situlah saya melihat sepertinya guru-guru selama mereka magang ke sini, even itu waktunya sangat sedikit, kita harus kasih tahu nih, yuk kayak gini loh Bu, karena saya pribadi sebagai HR, saya ingin ketika menginterview atau rekrut orang itu memang ya seperti ini gitu lah, sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi kalau saya simpulkan untuk guru magang itu penting ya Pak ya, apalagi after COVID ini perusahaan itu majunya lebih cepat, melangkahnya lebih cepat mengikuti perkembangan digitalisasi, apalagi sudah banyak perusahaan menggunakan AI ya Pak. Jadi mungkin dari situ juga guru-guru perlu melihat bahwa memberikan pengajaran yuk dilibatkan dengan AI karena industri sudah banyak menggunakan AI sekarang karena lebih simple, even dari segi benefit ke SDM dan cost-nya juga ya Pak ya. Yang mungkin seperti itu sih. Luar biasa. Program ini menghasilkan satu perpaduan atau integrasi program yang luar biasa yang mampu mengangkat atau menggairahkan bagaimana guru-guru kita ini menggali potensi mereka. Dan inilah yang kita harapkan. Guru-guru di Pekanbaru khususnya di bidang perhotelan dan perkantoran, mereka magang di perusahaan-perusahaan dan institusi pemerintah yang ada. Dan hasilnya kemudian nanti akan diharapkan mampu ditransfer kembali kepada anak-anak. Ketika
mereka kembali ke sekolah. Sahabat Tristan dan para pemerhati SMK di seluruh Indonesia, ini adalah salah satu contoh program yang telah jalan, yang telah dikembangkan oleh pemerintah melalui tangan dingin balai besar yang ada di seluruh Indonesia. Kita akan terus mengawal program-program terutama yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kompetensi yang dikembangkan di SMK-SMK kita yang berada di seluruh Indonesia. Oke, untuk kepentingan pelatihan yang kita titipkan ke tempat Ibu, apa yang Ibu sarankan? Saya sangat senang sekali ya diberi kepercayaan sebagai tempat Budi ya istilahnya ya. Nah, jadi apalagi ini memang berkaitan dengan pas lah gitu ya tempatnya ya, berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan. Nah, ini juga biasanya selama ini kan kami menerima magang siswa ya. Jadi dari magang siswa itu kan banyak kayaknya kekurangan dan ternyata setelah kita lihat mungkin dari gurunya yang tidak selama ini tidak pernah terjun ke lapangan dan sekali ini terjun ke lapangan dan kita berikan yang terbaik lah supaya gurunya paham, dan dengan bekal yang ada di sini kami harapkan gurunya bisa memberikan atau memberi bayangan kepada muridnya yang di lapangan itu seperti ini loh gitu. Ada saran Ibu terkait dengan pengembangan kerjasama berikutnya? Untuk saran saya rasa ini cukup baik dan saya anjurkan untuk tetap dilanjutkan gitu. Saya harapkan Pak ya, saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di sekolah. Karena selama ini kan kita cuma dapat teorinya aja. Di sini kita dapat prakteknya langsung Pak. Mudah-mudahan bisa kita coba gitu. Tapi tidak langsung itu Pak. Perlahan-perlahan kita coba. Untuk waktu pelatihannya cukup atau perlu? Kurang kayaknya Pak. Berapa lama yang ideal menurut Ibu? Ideal 1 bulan lah mungkin Pak. 1 bulan? Iya, 1 bulan. Oke sahabat Tristan dan para pemerhati SMK di seluruh Indonesia, program upskilling dan reskilling yang dikembangkan oleh pemerintah ini memiliki manfaat yang luar biasa. 3 diantaranya adalah mengidentifikasi atau kita mampu, program ini mampu mengidentifikasi kapabilitas dari guru-guru kita sebagai salah satu future demand, di mana kapasitas mereka nanti mampu kita tingkatkan, mampu kita gali agar mereka bisa mentransfer secara maksimal kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, mengidentifikasi hidden skill yang dimiliki oleh guru-guru kita. Kita akan mendorong mereka untuk mampu mengeksplorasi kemampuan yang mereka tidak sadari, kemampuan yang mereka miliki tetapi masih tersimpan, masih belum mampu diangkat. Nah, ini yang program ini nanti di upskilling reskilling ini akan diharapkan mampu mengembangkan mereka, membuka ruang-ruang bagi guru-guru kita itu untuk mengembangkan hidden skill yang mereka miliki. Nah, tentu saja ini akan terus kita kembangkan. Pelatihan melalui pelatihan-pelatihan yang dikembangkan, yang diprogramkan, yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui balai-balai besar yang dimiliki. Dan yang ketiga, yang ini tidak kalah pentingnya, adalah membangun talenta mereka. Jadi setelah kita mampu mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang tersembunyi ini, kemudian dari kemampuan ini setelah diangkat kita bangun talenta mereka, kita bangun satu atmosfer yang memungkinkan
talenta terbangun dengan baik di guru-guru kita, sehingga mereka juga mampu akan nanti menggali bagaimana talenta anak-anak didik kita sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nah, inilah sahabat yang kita inginkan melalui program ini, dan mudah-mudahan program ini akan terus berjalan tanpa mengenal waktu. Karena program yang dikembangkan oleh pemerintah ini juga terus kita update dengan kurikulum baru yang dikembangkan bersama-sama dengan industri. Nah, sahabat Tristan dan para pemerhati SMK di seluruh Indonesia, setelah memperhatikan dan mengikuti berbagai perkembangan yang ada di SMK, dan kita lihat bagaimana proses yang dilakukan melalui magang-magang industri seperti yang dilakukan di SMK Negeri 2 Pekanbaru ini, dengan bekerja sama dengan industri-industri pasangan yang ada, kita berharap SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia akan berkembang dengan baik, akan mampu menjadi inspirator bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dan saya yakin institusi SMK akan menjadi pionir di dalam mengembangkan kualitas SDM level menengah yang profesional. Demikian apa yang bisa kita bagi, apa yang bisa kami sampaikan, apa yang bisa kami bagi kepada sahabat-sahabat. Semoga pertemuan kita pada kesempatan yang singkat dan spesial ini ada manfaatnya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang dengan program dan topik yang tidak kalah menarik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.